bagian hospitality itu sendiri. Berarti selama ini nggak jalan berarti hospitality? Jalan, cuman tidak seperti dulu. Bagi gue nih ya, bagi gue karena ketakutannya gini, sebagai barista, barista, gue paling suka buat nge-share cup gue. Oh, hasil dari seduhan lu? Hasil dari seduhan gue tuh gue paling suka buat nge-share nih, gue bikin kopi nih, gimana nih rasanya, enak nggak menurut lu? Kalau dulu, it's okay, gue satu cup berdua, bertiga, berempat, berlima, even itu banyak kan nongkrong gitu, itu it's okay. Cuman ketakutan hari ini, gue mau nggak mau harus nge-share cup gue aja cuman buat gue sendiri. Yang otomatis gue harus ngakalin gimana caranya gue ngebagi minuman hasil seduhan gue itu ke konsumen gue biar mereka tahu. Itu kan jadi salah satu problem baru sebenarnya. Oke. Gitu ya kalau dari mahasiswa nih, Fis. Dari PSBB nih kan sempat diberhentikan juga nih perkuliahan nih, nggak boleh ada masuk kuliah datang ke kampus lah. Tapi sebelumnya lu di mana sih? Sebelumnya gua kuliah di Universitas Pajajaran. Mungkin Unpad. Yang nonton subscriber Batal Brother juga mungkin pada tahu ya Unpad ada di mana, di kota besar. Jatinangor. Okay. Desa besar. Oke. Oh, di Unpad berarti. Ya. Fakultas Ilmu Komunikasi. Fikom. Sama gitu. Itu sama. Oke. Nah, apa sih yang kerasain, Fis, ketika lu dapat PSBB nih, kondisi PSBB, PPKM sekarang, kuliah berarti udah hampir berapa lama berarti nggak kuliah? Nggak kuliah maksudnya nggak masuk kampus, nggak ketemu. Skip dong. Nah itu mas skip. Itu mas skip. Kalau gitu. Gimana? Kita kelas balik aja dulu sedikit ya, karena imbas dari si COVID-19 ini kan terjadi di Maret 2020 ya, yang mana saya tuh sebagai mahasiswa baru di Unpad tuh, jadi bulan Maret tuh mungkin saya masih pelajar. Pada awalnya kan seneng lah dengar kabar bahwa UN tuh tidak diadakan. Sempat semua siswa di SMA tuh pada senang karena UN gak ada, nyantai dan lain sebagainya. Dan mungkin berharap juga si COVID teh hanya terjadi mungkin sebulan, 2 bulan, bahkan paling lama tuh 6 bulan lah. Tapi ternyata si COVID-19 ini di luar expect. Dia terjadi hampir sudah menginjakan waktu di 1 tahun, hampir 2 tahun lah. Mungkin dia sekarang sudah anniversary dan punya anak 1 mungkin ya. Atau juga itu ya COVID, si COVID. Sumur jagung Nah, ya sekarang. si COVID ini deh, nggak tahu kenapa. Kalau untuk perkuliahan sih sebenarnya sedikit menghambat kinerja dan mungkin ilmu yang diserap juga mungkin tidak semuanya nerap di mahasiswa. Karena terus saya di Vkom kan saya D4 ya. Terus biasanya kan dengan praktek, dengan terjun ke lapangan sedikit terhambat. Banyaknya teh sekarang mah online, daring, yang harusnya ada di radio, yang harusnya ada di TV, yang harusnya di mana sedikit terhambat lah. Dengan itu mahasiswa tuh gak tahu harus kayak gimana nih, prospek kedepannya kayak gimana nih, karena ilmu yang dia dapat juga sedikit gitu untuk saat ini selama 2 semester. Gak maksimal ini. berarti. Iya, betul. Ya karena ngomongin ilmu komunikasi mah kan kita harus bersentuhan banyak orang. Betul. Karena ngomongin verbal non verbal ini anak-anak komunikasi. Iya. Fikom sedikitnya ilmunya itu. Tapi ya dengan adanya daring, dengan adanya bentar boy adan. Berani berhentiin aja. Enggak. Nah, tapi maksudnya ya lanjut lagi ya. Ya kayak daring kayak gitu. Menurut lu nih, Fis, sebagai mahasiswa, efektif nggak sih dengan lu daring secara lu anak komunikasi yang harusnya lu mainin verbal non verbal, ketika lu bertemu orang, kalau tadi dengan karyawan adanya hospitality. Nah, ada pengaruh nggak sih ketika lu dapat pemahaman, dapat ilmu? Nah, itu pengaruh nggak sih? Untuk dari pengaruh sendiri ya, sebenarnya mahasiswa dengan adanya daring ini tuh ada yang bilang efektif dan ada yang bilang tidak efektif gitu. Terus ada juga yang bilang efektif dan tidak efektif. Kenapa gitu? Karena mungkin pada saat
kegiatan belajar mahasiswa sedikit mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh dosennya masing-masing, tetapi pada saat dia UTS, dia UAS sedikit mendapatkan kemudahan untuk mengerjakannya karena jawaban soal yang disampaikan dosen itu sampai di media sosialnya masing-masing yang sebelum mengerjakan dia bisa mengerjakan sendiri gitu. Oh, oke. Berarti lumayan juga ya efeknya ya buat kuliah. Nah, kemarin nih sempat ada, lu gimana rasanya ketika ada kemarin sempat ada harapan buat bisa nih offline nih kuliah September ya. kalau nggak salah September bakal masuk nih kuliah. Apa yang lu rasain ketika dapat kabar itu? Mungkin semua mahasiswa juga dengan mendengarkan kabar bahwa akan adanya kuliah offline di bulan September merasa senang lah karena dalam bahasa Sunda mah saya tah yang bawang di kampus siga kumaha cenah can ngarasaan cenah cek barudak mah gitu. Ya ini juga bulan September kan belum tahu ya karena ada PPKM berkelanjutan, apalagi sekarang kan ada PPKM yang berlevel cenah ya. Sekarang tuh ada level 4. Banyak yang bilang bahwa level 1 juga udah pedas cenah ya. Ini gimana ke level 4 gitu kan. Aduh. Nah, tapi gini, ini nih kita cross check nih ya. Lu tahu tapi teman-teman kelas lu Tahu. sebutin siapa namanya? Mau berapa nih? 5 aja. 5 temen yang lu pernah komunikasi di luar kuliah ya, daring. Nah, itu berapa orang? Siapa aja? Sebenarnya kalau untuk teman, meet dan lain sebagainya di jurusan gua tuh sering banget terjadi. Oh, ada. Karena banyak yang tidak menghiraukan adanya corona gitu. Karena dia merasa dia sudah mengikuti prokes dengan baik gitu. Hampir yang dari luar kota pun dia datang ke Bandung untuk meet. Oh, oke. Berarti ada. Ada. Siapa nama-namanya? Saya sebut 5 ya. Contoh Sultan, Salma, terus Bisma, terus Sahrul, terus Dava. Ada berarti ya? Ada. Oke. Ya maksudnya ya, berarti ada terbatas juga buat lu ketemu sama teman-teman kampus kan berarti